pressure-nya masih bisa untuk ngebalas sedikit sih. Edward yang dapetin. Ya, bahkan sempat dapetin 1 buah gold buff di sana. Dan sekarang yang dikasih farming adalah Boots, Kairi, dan Cewek. Biar mereka benar-benar bisa mengendalikan lane-nya dan Sans yang ingin bermain dengan ganking ketika menggunakan kaditanya. Oke, lihat dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mendeteksi jungle sedikit demi sedikit mereka harus tutup. Lihat, Edward udah pegang di arah top lane, tandanya vision yang terlihat, Blacklist udah ngasih tahu info kalau misalnya atasnya sudah ke-clear dan mereka bisa siap untuk team fight menuju ke arah turtle. Tetap akan merelakan OHEB di arah bottom lane, Momocan. Iya, tapi sementara dari Blacklist memang mereka akan lebih berfokus untuk menutup akses buat Suns sih, sepertinya. Karena ini potensial dari Suns ini untuk ngeculik ke arah Sensui masih terbuka dengan jelas banget sih. Sama seperti tadi di turtle yang pertama. Yang dimana Sensui yang bakal coba ditahan. Tapi nampak ya langsung ada boost dengan penalti zone menutupkan belakang. Petrify yang gagal mendapatkan Iwa dan Ropev telah keluar. Kairi berhasil mengamankan turtle untuk para pasukan dari tim Onyx. Blacklist Internasional kali ini mereka udah mengeluarkan seluruh shot skill dan ternyata jawaban untuk Akai Heavy Spin masih belum cocok ketika fokus menuju ke objektif. Memang tidak ada perfect turtle untuk Onyx, tapi at least 2 turtle terakhir berhasil diamankan oleh Kairi dan dari itemnya tentunya akan lebih jauh, Profesor. Ya, ini dia jawaban dari Onyx ketika mereka kalah di early game. Coba pressure juga early game dari Sensui-nya, tapi untuk sekarang 3-man move-nya cukup unik. XP lane, mid lane, sama Romer. Ya, karena jungle-nya punya rotasi yang cepat, Profesor. Sedangkan dari gold lane-nya, dia nggak punya power rotasi. Dan lihat di arah bottom lane, Boots bakal coba penalti zone menuju ke arah belakang. Dengan Phantom Execution menuju ke arah OHEB, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur. Dan Renejai ter-take down. Para pasukan dari tim Onyx mereka tetap masih bisa menukar dengan 1 point kill. Tapi tampaknya dengan adanya Heavy Spin membuat Cewek terperangkap, tidak bisa di-follow up damage. OHEB tertutup dan Sans mendinai rotasi yang dilakukan oleh para pasukan tim Blacklist International. Onyx berhasil selamat. Nampaknya Edward mau tidak mau cuma bisa melakukan split push di arah top lane. Iya, tidak banyak backup yang bisa dilakukan oleh Edward. So akan lebih berfokus untuk menumbangkan objektif turret untuk Blacklist International di area atas. Tapi seperti Cewek come to the rescue tentunya untuk menyelamatkan turret atas supaya tidak dipush terlalu jauh oleh Edward. Iya, dan kalau kita lihat dari in-game equipment yang sudah dijadikan dari masing-masing pemain kayaknya ya. Ini si Halbert akan secepat mungkin diamankan oleh Cewek. Dia sadar betul bahwa potensi untuk Renejai melakukan heal up dengan Flask of the Assist di tangannya kan sangat-sangat besar evac-nya. Apalagi ada Sans juga di sana dengan menggunakan Lightning Truncheon di first itemnya. Genius One mungkin akan jadi secondary itemnya. Dan untuk kita lihat dari Boots, dia sangat tebal sekali, makanya Edward bakal PR banget untuk menjalankan lini jauhnya. Oh, 3 level tertinggal. Sekarang dibandingkan dengan Kairi memang hanya 2 level sih. Dari Sensui sudah mengejar level yang 11. Tapi ingat dia punya War Axe, Profesor KB. Ini dia jawaban atas early game yang sangat potensial dari Blacklist International. Tekan bagaimana semua resource yang bisa didapatkan oleh Sensui. Dan apalagi Sensui udah 2 game tadi kita berjalan. Dia selalu start buff itu dari lane yang jauh sama Lordnya. Sehingga Kairi membaca potensi tersebut dan mengeksekusi dengan cara mengambil purple buff di early game. Ya, dan sekarang Lord yang pertama sudah mulai muncul. Apakah Sensui kali ini akan dipatahkan lagi dengan pergerakan yang bisa dibuka dari seorang Boots dengan 1 buah penalty zone. Tapi sebenarnya Sensui akan mengambil langkah tersebut. Belum mau menuju ke arah team fight karena kalau mereka terperangkap di sana itu akan cukup merugikan untuk tim Blacklist. Ya, setidaknya team fight tadi akan men-trigger banyak hal. Kedua, dia tetap akan kehilangan turret. Bisa saja sampai inner-innernya. Dan Kairi sekarang udah punya endless battle. Itu yang mulai harus diperhatikan oleh sosok dari seorang Sensui. Damage dan OHEB pun udah mulai berasa. Itu kena ujungnya doang. Itu belum pernah dan maksimal T-Boy moment. Foreman stun. Mundur ke belakang para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka gila 2 playernya. No Renejai. Dan this is Captain Cewek speaking. Ready to take off. Walaupun dia belum berhasil mendapatkan point kill. Tapi Edward di depan sana terperangkap. Dan Push masih bisa menyelamatkan dirinya. Walaupun dengan flicker dan OHEB. Semaksimal mungkin. Dan trigger. Oh, gagal Sans. Mencoba untuk menyelamatkan Push semaksimal mungkin. Tapi nampaknya semua yang dilakukan Sans itu belum berhasil. Tapi itu the best thing yang udah bisa Sans lakukan. Iya, at least dari Kairi juga tidak berhasil untuk ditembakkan oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Akhirnya Cewek tadi berhasil untuk ngebuka crossbow of tank-nya. Dan itu satu buah inisiasi yang benar-benar bagus banget dari seorang Keyboy. Minion Fury dengan adanya follow up juga dari pemain-pemain dari Onyx. Ini ngebuat tentunya Blacklist mereka kalah dari segi
atau mungkin aku bisa bilang jumlah pemain ya. Tadi karena dua pemain Kairi, ditumbangkan. udah sekarang Yue. Lihat damage yang sangat besar dikeluarkan, tapi lihat Suster cancel. Shuttle pun terjadi. Blazing Rod from Mohem. Udah sekarang backline tercancel begitu saja, membuat dua player dari tim Onyx hilang. Propaganda, cewek mendapatkan random Jai. Cewek bersama dengan Sans. Gila Sans. Berhasil menutup satu poin kill karena mereka sadar Nobu revive from Mohem. Bakal dikejar. Lihat dengan keuntungan yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Wah. Onyx. Sans masih coba untuk bertahan bersama dengan Gila, cewek. Penalty zone for nothing. Membuat para pasukan dari tim Onyx walaupun tidak ada lot, walaupun mereka kehilangan banyak korban jiwa, tapi tetap keunggulan masih di tangan mereka. Dan kalau bisa kita bilang, Sans memainkan posisinya sebagai player maker yang nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang, bro. Lihat cewek, dia itu udah kayak punya panggilan tersendiri bagi Blacklist. Ayo pukul aku, ayo pukul aku. Sensui mencoba untuk mukul, tapi cewek selalu dodge dengan pasifnya. Begitu juga dengan Edward ketika jabnya ditunjukkan ke arah dari one-one-nya cewek. Itu nggak kena sama sekali. Dan sekarang dia udah punya Legend Sword. Menandakan kalau next bakal menuju ke arah Malefic Roar untuk menumbangkan di depan. Karena dia udah punya si Halberd dan Demon Hunter Sword. Oke, dan kali ini Blacklist mereka mau coba untuk paksakan teamfight kah? Udah kebuka tuh, lihat gak? Iya. Ini langsung Tinggal kebuka. terbang dia. Apalagi Ini. safe juga posisinya untuk cewek karena dia punya Wind of Nature. Jadi untuk komposisi itemnya lumayan lengkap bagi Onyx untuk bermain dengan front to back. Gua lihat dengan permainan imun yang dilakukan oleh Sans, jawaban Purify itu bukan jawabannya Profesor. Karena memang target utamanya adalah point kill. Tapi kalau dia nggak dapat point kill, dia juga nggak bermasalah. Gimana caranya dia trigger aja, udah cukup untuk dia. Ya apalagi raw wave kisaran 30 detikan aja. Jadi aman banget untuk di spam oleh Kaditanya Sans. Dan untuk sekarang dengan Petrify-nya aja nih kunci dari bagaimana lockdown terhadap Yue dan juga Oheb. Yang masih jadi pertanyaan besar. Apalagi semenjak Cloud Peak, Minotaur menjadi kunci jawabannya. Sehingga Blazing Duo dari Oheb gak bakal semaksimal itu. Trigger yang dilakukan oleh seorang Sans tilting terus untuk lawan tim Blacklist International. Bahkan Renege tadi sempat berasa loh, ingat gak? Ketika Renege melakukan recall juga di depan dari tim Onyx. Iya. Ya kan? Ya tapi ternyata dibalaskan dengan cepat. Iya udah mulai, tapi intinya itu berimpact. Timen, trigger mental dari seorang Sans benar-benar efektif. Oke. Full efektif. Oheb tentunya hanya memberikan poke damage aja. Sembari kali ini Kairi tadi sempat memegang landing jauh di area bawah. Dan sepertinya sekarang jadi tugasnya Edward nih. Ngomongin Edward memang selalu megang landing jauh. Tapi yang harus mereka perhatikan adalah jangan sampai Edwardnya juga nggak terpantau, Profesor. Ya kalau kita lihat juga dari damage taken yang dimakan oleh Boots dan juga Keyboy terlalu banyak. Apalagi kita juga melihat tadi Yue dan juga Oheb dengan Blazing Duetnya yang begitu on point dengan permainan front to back. Tapi sayangnya belum begitu maksimal karena lagi dan lagi harus ditumbangkan dengan instan. Dan Raw Wave menjadi jawaban bagi Onyx. Dengan combo dari Genius One dan Lightning Traction. Di arah bottom lane, one by one situation. Kita lihat cewek versus Edward. Bahkan telah mengeluarkan flickernya, Edward udah gak bisa bertahan kembali. Dan ini dia, this is Captain Cewek speaking, ready to take off. Dan landing dengan sempurna di arah bottom lane. Meanwhile dari top lane, ada satu posisi yang tidak bisa terdeteksi. Dan secara tidak langsung, Sans hilang dari vision Blacklist International. Gak bisa terdeteksi sentry, gak bisa terdeteksi oleh player-player. Dan lihat cewek masih melakukan buying time. Dan Kairi sadar hal tersebut. Iya, mereka kayaknya bakal fokus ke lore terlebih dahulu. Tapi Sensui udah mulai terdeteksi di depan sana. Oh, sendirian? Oke, gagal. Berhasil mendapatkan Sensui. Tapi sedikit demi sedikit damage yang diberikan. Dan Yue udah mulai terlihat. Yue! Purify Gaming. Kali ini ternyata telah dikeluarkan Yue Sans. Ketika dia menyerang Sensui, mata kirinya telah melacak keberadaan para pasukan dari tim Blacklist International. Yue udah gak punya Purify Gaming. Lihat, mata kirinya ngeliat ke kiri. Walaupun geraknya ke depan, Mochen. Mata kanannya kemana? Mata kanannya kan langsung ke Sensui. Oh iya bener juga. Kayak kenal tuh ya. Gerakan seperti itu ya. Yang dimana gerakannya tuh bener-bener gerakannya lurus. Hah? Tapi dia auditinya belok. Iya belok. Jadi nggak kedetek gitu loh. Dan Iya, itu iya. memicu Purify dari Yue. Dan sekarang Keyboy punya flicker. Kalau seandainya kita akan melihat combo Minion Fury dengan Raw Wave dan Penalty Zone, ini akan sangat-sangat eksplosif dari Onyx itu sendiri. Karena Boots ready flicker, Keyboy ready flicker, dan Petrify dari Sans. Walaupun dalam keadaan yang belum ready, tapi ingat Raw Wave-nya bisa instant kill ke arah Yue. Tapi para pasukan dari tim Onyx udah mulai mengamuk. Raja Langit kali ini mau terbang lebih tinggi lagi. Di arah top lane, seluruh minion telah bergerak.
Belum ada Breath of the Ocean Oddity yang sangat tepat, tapi Retribution sudah bisa dipastikan tidak ada untuk para pasukan tim Blacklist. Cewek kali ini udah berhasil memberikan poking damage, tapi lihat Bloboli dan Boots. Penalti Sorbet Flicker membuat para pasukan dari tim Onyx dan this is Captain Cewek speaking ready to take off. Looking for wipeout untuk para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka tersisa Edward, triple kill, looking for Mania. Oheb kali ini one man situation, one last hit and shutdown. Yue berhasil menutup hari dari seorang Cewek, tapi Kairi masih mau lebih dengan adanya Pancer yang masih standby on position. Yue gak bisa bertahan dengan cukup lama. Kairi, immortality-nya hilang dan pakai with the traction, not save the day for this time task. Dan Kairi ter-take down. Akhirnya Kairi termakan, terlalu terburu-buru membuat para pasukan dari tim Onyx ternyata mereka berada di dalam sebuah ancaman. Sedikit tarik nafas dulu untuk teman-teman dari Onyx. Ketika kita berbicara bagaimana high ground defense dan ini adalah Valentina nomor 1 Filipina. Yue yang perlu di-respect tentunya. Apalagi dengan magic damage yang sudah sangat-sangat brutal di late game. Dengan Divine Glaive sebagai jawabannya dan Lightning Truncheon yang selalu memprovokasi teamfight dengan efek resonate-nya. Apalagi Purify dari Yue udah ready sekarang dan dia bisa mengcopy siapapun ketika dalam keadaan 50-50. Tapi lagi dan lagi harus lebih berhati-hati, harus lebih sabar ketika memasuki high ground dari Blacklist International. Kecuali mereka mampu untuk memotong Edwardnya kembali sebelum ada teamfight besar. Iya. Kalau kali ini mungkin Edward udah mulai cukup... Edward bakal di cover, lihat. Inilah ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Karena lihat solo kill tadi ternyata berimpact snowball yang cukup tinggi. Iya. Dan dia langsung bergerak dengan 5-man move. Mereka bergerak dengan lane jauh. Yang membuat Blacklist International tentunya agak sedikit lebih berhati-hati. Gak mau ada kekurangan kuantitas lagi sebelum adanya Lord Fight. Padahal tadi kombonya bagus banget ya dari Kibo dan juga Boots. Sinkronisasi dari penggunaan resource skill yang dimiliki dengan Minion Fury dan juga Penalty Zone. Itu benar-benar menyatu banget sebenarnya dari kedua pemain ini. Ya tapi mau bagaimanapun Ohebnya gak tumbang. Dan itu yang jadi malapetakannya Cimomo. Oheb gak tumbang dan bahkan ini masih ada Wind of Nature. Oh, tadi satu Magic Sentry di Barm Lane terbuka. Terburu-buru gak sih, Be? Menurutku juga lumayan butuh sih. Karena Blacklist juga perlu tahu siapa yang ada di area bottom lane. Karena Onyx bisa saja melakukan flanking kembali dengan Sun sebagai umpan utamanya. Oke, dengan ada poking damage yang Itu tinggi, sama-sama mau poking. Tapi Oheb ingat, walaupun sekalipun dengan ada posisi yang Petrify yang gagal. Para pasukan dari tim Onyx, mereka memasang teamfight. Dan Cewek belum take off. Kali ini harus mundur karena belakang para pasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan daya dobrak Cewek. Keyboy, flicker for defensive. Membuat para pasukan dari Blacklist International mereka tidak bisa melakukan terhadap Lord, tapi nampaknya Onyx masih bertahan. Sedikit vision yang cukup membuat para pasukan dari tim Blacklist bisa mendapatkan Lord. Ini bisa mereka manfaatkan. Cuma jangan mereka lupakan kalau Cewek sebentar lagi akan hadir ke dalam lane of down. Dan lihat Kairi udah coba di zoning out menuju ke arah sosok dari Purple Suns. Dia nggak tahu keberadaan di mana dari sosok Yue nomor 1 Filipina. Valentina berhasil menutup Suns. Aku merasanya kayak Blacklist sudah tahu sih pergerakan dari Suns yang mau coba untuk ngelakuin flanking 2 kali, Prof. Iya, dan udah berkali-kali bahkan flankingnya berhasil. Lord Evolve berada di tangan dari Blacklist International. Dan kali ini mereka akan bergerak dari Barm Lane. Menunggu Cewek juga dengan full itemnya, tapi belum ada Athena Shield juga. Dan lihat satu kali aja serangan dari Yue sebegitu menakutkannya ke tubuh dari Cewek. Oke, di sana Yue masih dengan Purify game ini mereka miliki dan Suns belum muncul ke dalam lane of down. Heavy spin untuk seorang Keyboy mencoba diselamatkan tapi masih bertahan dan bahkan Keyboy dapetin triple stun. Lihat Cewek udah siap terbang berhasil menuju ke arah seorang Sensui. Suns is coming up. Gila Suns menuju ke arah Edward masih bertahan. Para pasukan dari tim Onyx mereka membuying time membuat para pasukan Blacklist tidak fokus menuju ke arah Lordnya. Tapi Kairi udah punya immortality. Mampukah Kairi bertahan kali ini dengan pancernya? One last hit. Kairi still survive in the bottom lane. Kairi. Inhuman reaction Kairi dengan immortality. Dan bahkan ada satu buah Tone Rose. Membuat Blacklist International miscalculation. Dan bahkan kali ini sudah ada gerakan kembali agar Lordnya terreset dan Onyx masih survive di Land of Dawn.
Oke, para pasukan dari tim Onyx, mereka terlihat ada Oheb yang terpancing. Langsung belum telah dikeluarkan. Kyrie menuju ke arah Oheb, dapatnya gagal. Heavy Speed dan Kyrie kali ini gak bisa selamat untuk kedua kalinya. Dewi Fortuna tidak berada di pundak Kyrie. Dan akhirnya dia tumbang. Para pasukan dari tim Onyx membuat mereka di dalam kandang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan pastan. Langsung take up. Cewek belum mendapatkan maksimal karena UWW akhirnya tershutdown. Tidak ada lagi sebuah counter untuk sosok seorang cewek. Oheb, one last man standing untuk dikejar di arah mid lane. 1 versus 1, cewek masih bertahan. Dan Oheb bilang, looking for wipe. Onyx Indonesia berhasil melakukan takedown 4 lane dan kilasan wipe. What a play! Montage yang sering dia bawakan ketika lagi live stream kali ini muncul di M5 World Championship. Comeback is real. The comeback is real. Raja Langit membuat sang tuan rumah bertekuk lutut di game yang kedua. This is the winner, Onyx. Onyx! Setelah game ketiga yang kita saksikan cukup panjang, Cukup intens. udah bukan cukup lagi, Prof. Intens banget dan hampir satu momen Onyx. Mereka benar-benar hampir bisa dikembalikan keadaannya, tapi ternyata mental sang juara tidak berhenti sampai di situ. Dan lihat Kyrie dengan satu momen dia buying time sendiri dan gak tumbang. Dan itu kayaknya pressure-nya bener-bener ada di pundak dari Keyboy. Keyboy Iya, pas gila. menang dia langsung teriak sendiri. Teriak tanpa ada target yang dia teriakin. Iya. Karena dia tahu sedalam itu pressure di game